Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, Ya lonceng. Nabi salam ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Luqman berwasiat berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka ladzulmun adzim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa dan kedurhakaan yang sangat besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Luqman 31:13. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini Allah masih berikan ke kita umur panjang. Allah masih titipkan kepada kita kesehatan, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Ternyata tidak semua manusia yang punya itu. Kadang umur lagi panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah karena sibuk dengan dunia. Waktu luang ada, umur panjang, badan sehat, kadang-kadang juga tidak istiqomah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah, kita syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Berangkat kajian kita dalam waktu yang relatif singkat ini, firman Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13 dan nanti sampai kepada ayat 19, bahwa bagaimana kita, terutama yang laki-laki yang sudah Allah izinkan sebagai orang tua, sebagai bapak,
sebagai suami menentukan nasib anak kita, nasib istri kita, nasib diri kita di hadapan Allah. Kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Karena kita adalah sebagai pemimpin yang Allah anugerahkan di dalam rumah tangga. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Akhir zaman ini kita sangat miris dengan situasi dan kondisi generasi muda kita, para remaja kita, remaja-remaja bangsa, harapan-harapan bangsa yang diharapkan termasuk kita sebagai orang tua. Mereka sudah berada di ambang kehancuran. Kalau tidak kita selamatkan, kita sebagai orang tua, maka dunia akhirat kita akan sengsara. Dunia sengsara, akhirat Allah akan minta pertanggungjawaban. Tidak akan lepas itu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita. Kita lihat di mana-mana sekarang banyak terjadi narkoba. Di mana-mana sekarang banyak terjadi tawuran. Dikit-dikit tawuran, dikit-dikit tawuran. Di mana-mana sekarang kita lihat maksiat begitu banyak. Tapi kita introspeksi diri. Kita tinjau ke dalam, bagaimana untuk mencegah itu. Kalau bisa kita maksimalkan, kalau bisa kita maksimalkan, dan itu seharusnya wajib kita maksimalkan sebagai orang laki-laki, sebagai ayah, sebagai kaum bapak, sebagai yang dititipkan amanah oleh Allah, insya Allah. Yang pertama, selamatkan generasi dan anak kita itu start mulai dari rumah tangga. Sering disampaikan, rumah tangga itu menentukan karena anak akan keluar berada mulai dari rumah tangga. Siapa yang berperan aktif? Ayah dan ibu. Orang gaib, orang tua. Jadi kalau kita punya anak, hadirin, bertanggung jawab terhadap anak kandung kita setidaknya dulu. Makanya start dari rumah tangga. Jadi anak kandung awak, anak turunan awak tuh, ayah tanggung jawab dari rumah tangga. Makanya selamatkan dia. Allah telah sampaikan dalam Al-Quran bagaimana Luqman mendidik, membina anak-anaknya. Ya bunayya, itu tanaman pertama, tauhid. Hai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau awak rajin ke rumah saji, sholat jamaah, sholat Jumat, anak cucu awak dibawa atau enggak? Kembali ke kita. Kalau tidak, kita yang kena. Pasti. Karena Allah telah sampaikan, pelihara dirimu. Kalau Allah diri awak, keluargamu. Siapa keluarga awak? Ya anak, ya cucu, ya turunan. Tidak lepas itu. Jadi rumah tangga menentukan. Madrasatul ula, pendidikan pertama itu dalam rumah tangga. Siapa kamu ajar nilai-nilai agama, nilai-nilai kebaikan, orang gaib, orang tua dari rumah tangga itu. Belum dia keluar, belum dia sekolah, belum dia ke masjid, belum dibawa dia kemana-mana, di rumah tangga telah dikokohkan. Nah, kalau itu diterapkan, insya Allah aman tuh. Kenapa anak banyak para remaja keluar jam 11, 12, jam 1, jam 2, jam 3, tawuran terjadi kan jam segitu? Kenapa? Apakah anak itu tidak punya ayah zaman ini? Tidak ada orang tuanya? Itu kan penting. Jadi jangan diserahkan mentah-mentah kepada orang lain. Oh, aparat tidak berfungsi. Rumah tangga dulu.
Karena produk awal itu dalam rumah tangga. Tidak ada lain daripada itu. Rumah tangga. Kita lihat anak-anak generasi-generasi yang lahir dari rumah tangga yang baik, para guru-guru kita, inyi-inyi kita, orang-orang soleh, itu dari mana? Rumah tangga. Bahkan imam besar Masjidil Haram dari rumah tangga lahirnya. Tidak lepas. Mari tolong maksimalkan. Kalau dimaksimalkan peran rumah tangga, insya Allah lah dibantu oleh pemerintah. Ada program 8 Baleh 21. Jalankan 8 Baleh 21 itu kalau lama maghrib anak, jangan keluar jualai. Masuk ke rumah sholat. Karajuan dan kadi karajuan kalau tidak lalu. Jadi anak-anak yang banyak keluyuran keluar, para remaja itu dalam rumah tangga itu tidak beres. Lihat itu, broken rumah tangga. Saring, filter, kuatkan fungsi rumah tangga. Insya Allah kalau rumah tangga di Minangkabau dikuatkan, masing-masing rumah tangga, anak insya Allah akan lahir yang terbaik. Itu pasti itu. Hadirin kaum muslimin. Yang kedua, rumah ibadah. Rumah ibadah. Kalau Allah awak ibadah, tinjau anak-anak generasi awak. Kalau ndak ada awak anak kandung, anak yang lain, anak tetangga generasi, nan duduk di kadai itu dipanggil, diimbau, solat, lazan tu, solat ke masjid. Tugas awak tu memanggil, mengajak. Jangan lepas itu, dan jangan putus asa. Ud'u ila sabil, ajaklah manusia, serulah, panggillah ke jalan Tuhanmu. Tugas awak mengajak, memanggil, membawa, menyampaikan. Namuah ndak namuah itu ndak tugas awak. Jangan menghukum dulu. Oh beko ndak namuahnya doh, beko ndak namuahnya doh, kan belum dicoba. Coba dulu. Usaha dulu. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalaulah berusaha semaksimal mungkin, baru serahkan kepada Allah. Nak naiklah kakak payah. Kau jadi kuen orang kapih itu. Ndak ambo kama banjir ke puncak bukit itu. Mati dalam kekufuran, anak didoakan juga. Nabi Nuh. Lama ninggah anak tu dalam kekufuran, dek sayang jo anak, usahalah maksimal, didoakan juga, ditegur ma Allah itu bukan anakmu. Ada firqah. Jadi oleh sebab itu bawa ke rumah ibadah. Hadirin, kalau tidak dibawa anak awak ke rumah ibadah, masjid dan musolla, tampak kegiatan keagamaan, siap-siap anak awak, generasi awak akan dibawa ke tempat narkoba. Siap-siap anak awak akan dibawa ke tempat maksiat. Sumatera Barat peringkat ke-6 di Indonesia. Narkoba, zona merah. LGBT sangat luar biasa. 16.000, 18.000 angka yang terakhir. Malu kita di Minangkabau. Siapakah itu? Penting bagi kita. Selamatkan dengan rumah ibadah. Buatlah program-program bagaimana remaja, pemuda, anak-anak itu betah dan senang, nyaman di rumah ibadah. Jangan alerginya. Kenapa dia sering ke kafe? Karena pelayanannya hebat. Setiap di masjid buaria, baberangan, dan segala macamnya. Ribu saya pulang. Itu yo pulang itu larinya. Tidak boleh. Anak Rasulullah tidak pernah mengusir dari masjid. Bahkan dalam solat, dalam ibadah, sadang sujud, naik Hasan wal Husain ke pundak beliau, dilamakan sujud oleh Rasul. Apa itu? Pendidikan anak dan generasi. Yang terakhir adalah rumah sekolah. Rumah sekolah. Carilah pendidikan rumah sekolah yang menyelamatkan anak awak, menyelamatkan rohani anak awak, salamai dunia akhirat.
Jangan karajo. Iya, kerja iya, tetapi dia haus, imannya kosong. Makanya dijualnya negari itu. Kenapa? Dia hanya ada akal, main akal saja. Iman tidak ada. Padahal Rasulullah sebelum hijrah itu 3 tahun. Itu adalah tauhid, membarasian dan zikruh di dado gua. Baru lah hebat, lah kuat, lah kokoh. Barangke lelai. Jadi generasi awak tu selama ini dengan pendidikan, dengan siapa dia bergaul. Maka pendidikan itu menentukan. SD, SMP, SMA, Karajo. SD, SMP, SMA, Karajo. Itu saja orientasi. Bagaimana dengan ibadahnya? Makanya banyak manusia-manusia yang sekarang tidak kenal dengan masjid. Padahal pai kama-kamanya bisa. Ke bandara saja jam 6, jam 3 nyola barengke itu. Salat subuh, masjid di samping rumahnya, dia tidak bisa. Berat, barik benar. Kenapa? Tidak dibiasakan. Makanya pola itu sangat penting sekali. Kalau ada, seandainya ada sekolahnya yang bermasalah, pondoknya yang bermasalah, jangan sekolah yang dituding, jangan pondok yang dimasalahkan. Analoginya, kalau ada di dalam rumah awak itu manci, tikus, tidak perlu rumah dibakar do. Cukup tikusnya saja amankan. Pondok jalan terus. Pendidikan agama jalan terus. Kalau tidak ada pendidikan agama, anak itu akan liar. Manusia akan brutal. Tidak akan kenal dengan hukum-hukum Allah. Seluruh materi dan pembelajaran yang ada di pondok pesantren tidak ada sekolah umum. Tidak ada sekolah umum. Sekolah umum paling 2 jam, 3 jam seminggu agama. Kau di luar tidak tambah dong. Kapan dia akan kenal dengan agama? Tapi kalau di pondok pesantren sekolah agama, seluruh materi keagamaan ada, mulai jago lalok sampai kalau diawasi, hafidul Quran, hafidul hadis, al-ma' suratnya, solat berjamaah dihidupkan, adabnya, tata keramanya, sopan santunnya. Jadi oleh sebab itu, mari bagaimana kita arahkan anak-anak kita kontrol. Bagaimana kita filter, kita saring agar kalau kita selalu berdoa anak yang soleh dan soleha, maka jalan harus ditempuh. Allah telah tunjukkan. Selamatkan dari rumah tangga, selamatkan dengan rumah ibadah, selamatkan dengan pendidikan yang mengantarkan tujuan mereka itu selamat dunia dan akhirat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah. فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas solihin, Rabbi hablana ya Allah minas sabirin, Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ja'al auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa aquluhum zakiyan wa qulubuhum katsiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar.